Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, diberikan nikmat sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita, 3 hajat. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Sosok yang akan aku ceritakan ada 3, seperti judulnya, 3 hajat. Keinginan yang akan membutakan perjalanan mereka kali ini. Hari Kamis saat itu, Daya dan Muti sedang memutuskan untuk pergi berlibur. Mereka tak ingin pergi terlalu jauh dari daerah mereka. Daya yang saat itu rindu dengan sanak saudara memutuskan untuk memberi ajakan kepada Muti untuk mengunjungi rumah Om dari Daya. Muti yang saat itu tidak ada rencana lain selain mengikuti Daya. Mereka sepakat untuk pergi ke rumah Om dari Daya tersebut. Tapi Muti memberi saran kembali untuk mengajak beberapa temannya, yaitu Raden, Ranggi, dan Hasan. Dan Daya menyetujuinya. Daya memang tak berpikir panjang tentang mereka. Ia mengenal semua laki-laki itu. Apalagi mereka adalah 3 orang yang paling menyebalkan yang Daya kenal. Muti yang mendengar hal itu turut senang karena dia akan mengajak pacarnya yang tampan itu. Hasan adalah pacar dari Muti. Sebelum mereka pergi ke sana, mereka membicarakan peralatan dan perlengkapan yang ada di sana. Aku lupa memberitahu, mereka adalah siswa SMA yang sedang berlibur. Mereka akan masuk ke jenjang perkuliahan pada masa itu. Mereka membicarakan apa saja yang akan dibawa. Lalu Raden nyeletuk ke semua temannya. Di sana ada tempat yang keren atau serem nggak? Kalau nggak ada, nggak seru. Daya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Tempat Om Daya bukanlah tempat yang spesial, tapi ada beberapa spot yang menarik untuk dikunjungi di sana. Keputusan mereka sudah bulat untuk pergi ke tempat Omnya Daya. Sebelum mereka pergi, Daya menyampaikan sesuatu kepada mereka. Jika kalian di sana, nggak usah buat yang aneh-aneh. Kampung Omku itu masih kental dengan adatnya. Walaupun di sana sudah ada peralatan modern. Semua mendengarkan perkataan dari Daya kecuali Raden yang asik dengan bukunya itu. Memang seperti itu kelakuan dari Raden. Dirinya tak menghiraukan apa yang semua orang katakan. Teman yang paham dengan itu semua menandakan bahwa mereka siap untuk pergi ke rumah Om Daya. Mereka pikir akan baik-baik saja di sana. Mereka tak tahu apa yang akan terjadi. Seminggu berlalu. Hari itu mereka pergi dengan mobil yang dikendarai oleh ayah Daya. Selama perjalanan mereka tak melihat apapun selain jalan dan juga awan yang terpampang jelas di hadapannya. Perjalanan mereka amat panjang. Untuk pergi ke rumah Om Daya, mereka harus menempuh waktu 4 jam perjalanan. Walaupun itu sangat lama, tak terlalu jauh dari kota Daya. Mereka memutuskan untuk tidur sejenak. Yang tidak tidur saat itu Daya dan ayahnya. Mereka memutuskan untuk berbincang perihal dirinya dengan teman-temannya yang ingin pergi ke rumah Om dari Daya. Kamu benar mau ke rumah Ommu yang ada di sana? Iya Pak, memangnya kenapa? Terakhir kali main tidak ada apa-apa. Bapak mau kamu menjaga mereka dengan baik. Kalau mereka kenapa-napa, Bapak juga yang akan disalahkan. Iya Pak. Muti yang mendengar perkataan mereka berdua memutuskan untuk bertanya dalam keheningan. Memang di sana ada apa Pak? Daya yang mendengar perkataan seperti itu terkejut dengan pertanyaan Muti. Mereka kira mereka berdua saja yang terjaga karena perjalanan. Muti belum tidur. Om kira kamu udah tidur. Belum Om, soal yang tadi memangnya di sana ada apa ya? Tanya Muti sekali lagi. Tidak ada apa-apa Muti. Mereka terdiam sejenak.
namun tak lama ayah Daya membangunkan mereka semua. Bukan karena tempatnya sudah dekat atau sampai. Jalan yang mereka lewati ini terkenal sangat angker. Pantangannya mereka harus terjaga ketika melewati jalanan itu. Pada bangun yuk, bangun-bangun. Semuanya terbangun kecuali Raden. Dirinya terlelap dan tak tahu kalau semua orang sudah terbangun. Ranggi yang melihat itu segera membangunkan Raden, namun dirinya bersikeras untuk melanjutkan tidur. Ayah yang mendengar itu membiarkan kelakuannya. Sudah, jangan dipaksa. Mereka melihat jalan yang mereka lewati. Di sepanjang jalan hanya ada pepohonan dan juga bebatuan yang sangat besar. Dan kendaraan mulai jarang terlihat di sekitar mereka. Kini mereka benar masuk ke dalam jalan tersebut. Ayah Daya yang merasakan hal itu menyuruh semuanya untuk membaca doa. Tetapi tidak dengan si Raden yang keras kepala. Dirinya masih terlelap dan tak mendengarkan himbauan dari ayah Daya. Mereka terdiam. Suasana saat itu menjadi sangat hening. Muti memutuskan untuk bersandar dengan Hasan. Perjalanan mereka sangat lama. Daya yang tadinya mengantuk, kini ia terjaga melihat ekspresi ayahnya yang mulai ketakutan. Kenapa ya? Tidak apa-apa. Daya mengerti gelagat sang ayah. Ia tahu kalau mereka sedang disesatkan. Mereka hanya memutari jalan itu terus-menerus. Tapi di depan mereka kini ada sebuah rumah. Dan penerangannya tak begitu baik pada masa itu. Ayah Daya memutuskan untuk turun, namun dihalangi oleh Daya. Ayahnya sontak bingung dengan kelakuan Daya. Teman-teman Daya hanya bisa terdiam saat itu. Ayahnya yang melihat Daya terdiam dan memandangi wajahnya begitu serius, memutuskan untuk tetap jalan. Daya tak henti-hentinya membaca doa. Gumaman di mulutnya hampir terdengar oleh teman-temannya. Mereka semua ikut membaca doa sekaligus memejamkan mata. Namun di selang itu, mobil tiba-tiba berhenti. Ayah Daya yang sudah mulai putus asa membulatkan tekadnya untuk pergi memeriksa mobilnya. Tapi jalan pada saat itu sangat gelap, hanya lampu senter yang menerangi mobil. Ayah Daya enggan untuk keluar mobil. Namun saat itu, pintu mobil diketuk oleh seseorang. Jalanan yang gelap menutupi sosok yang mengetuk mobil. Saat dibuka, ada seorang kakek yang sudah berdiri di kaca mobil di samping ayahnya. Semua terkejut dan langsung membaca doa. Tak lama suara terdengar oleh mereka. Suara itu sayup-sayup terdengar dari luar mobil. Ini saya orang, bukan setan. Mereka yang mendengar itu lega. Ayah Daya membuka kaca mobil. Benar saja, ada kakek yang sedang berdiri memandangi ayahnya. Kenapa mobilnya, Pak? Saut kakek tua. Saya tidak tahu, tiba-tiba mati sendiri. Coba dinyalakan lagi. Ayah Daya mencoba untuk menyalakan mobil. Seketika mobil itu hidup dengan sendirinya. Lain kali kalau lewat jalan sini jangan ada yang tidur. Otomatis semua melihat ke arah Raden. Daya terus membaca doa, sementara Hasan dan Muti memejamkan mata, dan Ranggi membaca doa sambil melihat ke arah luar jendela. Kondisi saat itu memang sudah membaik, tapi semua yang dirasakan mereka berbeda dengan apa yang dialami masing-masing. Perjalanan mereka cukup menegangkan. Kejadian tadi membuat mereka terdiam dalam mobil. Apapun yang terjadi saat itu, mulut mereka hanya bisa mengunci dan tak bisa berkata-kata. Perjalanan itu diakhiri. Mereka yang tiba di rumah Om Daya. Om dari Daya langsung menyapa mereka. Tapi mereka hanya terdiam dan melihat satu sama lain. Om Daya yang terbiasa dengan itu menyuruh Tante Daya mengambil minum dan beberapa makanan kecil. Ada apa toh? Diam-diam kayak gini? Ucap Om Daya. Cuma ayah Daya yang menceritakan kejadian yang mereka alami. Sementara semuanya terdiam dan tak membicarakan kejadian yang tadi. Daya dan semuanya berusaha untuk melupakan hal tadi dan memfokuskan semuanya pada liburan. Hanya Raden yang terlihat baik-baik saja pada saat itu. Setelah itu mereka memutuskan untuk beristirahat. Dengan cepat
dan menghilangkan penat atas kejadian yang menimpa mereka. Daya dan Muti memutuskan untuk tidur satu kamar. Ranggi, Raden, Hasan terlelap juga dalam satu kamar yang sama. Malam itu tak ada kejadian yang aneh. Keesokan harinya, mereka menjalani hari-hari seperti biasanya. Tawa di antara mereka terdengar sangat kencang, yang menandakan mereka telah melupakan sepenuhnya dan mengubur dalam-dalam. Hari pertama mereka melakukan hal yang menyenangkan, seperti berkebun dan lain-lain. Pada saat kondisi Muti tidak memungkinkan untuk melakukan hal yang berat, sejak pagi dirinya menjadi seorang yang pendiam. Ketika Daya menyuruhnya untuk bergabung dirinya menolak dan memutuskan untuk istirahat di rumah. Semua yang melihat itu khawatir dengan Muti. Mereka mengajak Muti untuk pergi berjalan-jalan. Hasan yang melihat pasangannya murung, ia menggenggam tangan Muti dengan kuat. Tapi Muti menolak menggenggam itu. "Kamu kenapa, Mut? Sakit? Cerita dong sama kita." Muti hanya menggelengkan kepalanya, yang menandakan tidak mau. Daya mengusap pundaknya Muti dan melihat Muti dengan tatapan khawatir. Ia sudah menyangka bahwa ini ada kaitannya dengan kejadian kemarin. Namun Daya hanya bisa berdoa untuk Muti saat itu. Si Muti mah lemah, celetuk Raden. Hasan yang mendengar itu merasa marah. Semua ini karena Raden yang tidur ketika perjalanan. Hasan menyalahkan Raden atas ini semua. Raden yang tak terima membalasnya dengan layangan pukulan di pipi Hasan. "Kamu percaya sama tahayul?" "Diam kamu, ngerti apa soal tahayul? Kamu yang bikin semua ini jadi runyam." Pertengkaran itu dipisahkan oleh Daya dan Ranggi. Hari pertama mereka harus terjadi pertengkaran. Daya berencana untuk memperbaiki hubungan mereka dan membiarkan Muti beristirahat. Daya mempertemukan kedua temannya itu. Raden dan Hasan enggan untuk meminta maaf satu sama lain. Hasan yang sudah geram dengan perlakuan Raden memutuskan untuk memaafkan temannya. Semata-mata dirinya tak mau merusak liburan mereka karena pertengkarannya itu. "Aku maafin kamu, tapi bukan berarti aku selesai sama kamu. Sebagai cowok, kita seharusnya bisa mikir mana yang lebih penting dan mana ego kita." Daya yang mendengar itu agak lega atas perbuatan Hasan. Raden tetap saja menganggap hal itu biasa dan berpikir kalau dirinya benar. Masalah berakhir sampai di sini, tapi tentang Muti, kondisinya sempat memburuk. Muti berjuang untuk kesehatannya. Kawan-kawannya menunda mengunjungi tempat yang berada di sekitar rumah Daya. Aku lupa mengenalkan Daya. Daya ini dikenal sebagai ahli dalam memperkenalkan tempat dan menjelaskan tentang adat mengenai tempat-tempat di daerahnya. Namanya Hartoni. Aku akan memanggilnya sebagai Tono saja ya, atau Pak Tono untuk memudahkan ceritanya. Tono mengajak mereka ke salah satu tempat yang lapang, yang ditumbuhi oleh semak-semak. Mereka melewati itu semua untuk menuju ke tempat yang ingin dituju. Tempatnya berada di balik semak-semak yang tinggi. Barisan pertama harus kalian ingat. Pertama ada Tono, Daya, Muti, Hasan, Ranggi, dan yang terakhir adalah Raden. Mereka melintasi banyak semak-semak dan tiba di salah satu pendopo yang terbengkalai sekian lama. Pendopo itu dijaga oleh Tono sudah lama sekali. Mereka yang melihat itu terkejut. Di sana banyak sekali sesajen dan persembahan lainnya. Daya sempat bertanya. Kali ini pertama Daya melihat pendopo ini. "Di sini ada pendopo, kenapa tak memberitahu Daya?" Lantas Omnya menjawab, "Jangankan kamu Daya, tidak pernah memberitahu siapapun tentang ini. Pendopo ini sudah jaga sejak masih kecil." Ranggi bertanya tentang sejarah dari pendopo, tapi Tono enggan menjawab pertanyaan Ranggi dan memberi peringatan kepada mereka. "Kalian dengarkan ini. Dari kalian masuk ke kampung ini sampai ujung gunung yang menjulang itu adalah wilayah yang mendiami pendopo ini." Ranggi terkejut, sementara yang lain hanya terdiam. Setelah itu mereka dibawa ke salah satu sungai yang berada dekat dengan rumah Tono.
Sungai itu membentang luas. Mereka memutuskan untuk beristirahat dan sebagian dari mereka ada yang berendam untuk menyegarkan tubuh. Hasan, Raden, dan juga Ranggi, mereka berencana untuk berenang. Daya dan Muti hanya bisa melihat dan tertawa melihat tingkah mereka bertiga. Saat Ranggi berenang, ia melihat sosok perempuan yang sangat cantik. Parasnya itu belum pernah ia temui sebelumnya. Perempuan itu melihat ke arah Ranggi. Ia terkejut dan seakan terhipnotis dengan kecantikan paras perempuan itu. Hasan yang sadar dengan gelagat dari Ranggi yang terus melihat ke tepian sungai seberang, menepuk pundaknya dengan sangat kencang. Ranggi tersadar dan melihat ke arah Hasan. Ranggi saat itu tak merasa bingung atau ketakutan. Dirinya terus teringat dengan sosok perempuan tersebut. Mereka melanjutkan pemandian itu dengan candaan dan tawaan yang membuat mereka bahagia. Setelah itu mereka berencana untuk pulang lebih awal, karena kondisi Muti tak bisa bertahan untuk perjalanan mereka. Sedari tadi Muti hanya diam dan tersenyum ke arah Hasan. Setibanya di rumah, mereka melakukan aktivitas masing-masing, seperti sholat dan membersihkan diri secara bergantian. Daya yang melihat Muti tertidur di kasurnya mencoba membangunkannya. Tapi saat itu Muti berteriak dan meraung ke arah Daya. Muti melotot ke arah Daya yang disambung dengan tawaan yang melengking. Di saat itulah Daya menyadari ini bukan Muti. Daya berteriak dan memanggil semua orang. Hasan dan Ranggi datang ke kamar mereka. Hasan terkejut melihat Muti yang telah melotot ke arah mereka. Di saat itulah Muti terbangun dan berjalan ke arah pasangannya. Tubuhnya terasa sangat anggun dan gemulai. Muti mendekati ke arah Hasan dan berada tepat di depan mukanya. Ini suamiku. Sambil melihat Daya dan Ranggi, lalu mencium bibir Hasan dan memeluknya. Hasan yang tak terima pasangannya diperlakukan seperti itu. Hasan memegang tubuhnya dengan kedua tangannya dan mengatakan, "Keluar!" berulang kali. Muti hanya tertawa. Sosok itu enggan untuk keluar dari badan Muti. Muti memeluk lagi badan Hasan yang sedih akan dirinya. Daya memanggil Om Tono. Om Tono yang melihat Muti yang seperti itu, Om Tono menghimbau agar mereka untuk menjauhi Muti terlebih dahulu. Om Tono dan Muti berbicara di kamarnya, sementara Hasan dan lainnya menunggu cemas di luar. Saat suasana sedang mencekam dan juga khawatir, Raden datang dengan badan yang sudah basah dengan telanjang dada. Ia habis membersihkan diri. Daya yang geram dengan itu mencubit perut Raden, menyuruhnya untuk cepat memakai baju. Dirinya sempat bertanya, tapi dirinya sudah mengerti. Saat semua selesai, Muti sadar dan berlari ke arah Hasan dengan menangis. Hasan memeluk Muti dengan sangat erat, sementara Raden hanya melihat kekacauan ini dengan bingung. "Kalian tuh kenapa? Apa cuma aku yang gak pernah digangguin? Kalian ngelakuin apa sampai jadi kayak gini?" Semua hanya bisa mendengus pelan ketika Raden bertanya seperti itu. Saat Hasan ingin menjawab, Om Tono berbicara kepada semuanya. Yang merasuki ke dalam raga Muti adalah salah satu sosok yang mendiami pendopo itu. Dia adalah bungsu. Dia menyukai sosok Hasan dan dia selalu menempel pada Muti karena Muti dekat dengan Hasan. Semua sontak kaget dengan perkataan Om Tono. Sosok yang masuk ke dalam raga Muti adalah penguasa dari wilayah ini. Hasan terkejut dan takut dengan apa yang disampaikan Om Tono. Mereka memutuskan untuk menjaga Muti dan beristirahat dengan cepat. Untuk ayah Daya, beliau sudah pulang. Selepas kejadian Muti, mereka dirundung takut. Setiap kali melakukan sesuatu, selalu ada yang mengawasi mereka, kecuali Raden. Ada yang saat itu ingin melaksanakan sholat subuh, merasa agak malas, tapi walaupun begitu, Daya tetap melaksanakannya. Saat rakaat pertama, dirinya sudah merasa tak tenang. Dirinya seakan ada yang memperhatikannya dari belakang. Tapi saat rakaat terakhir, dirinya benar-benar melihat sosok yang jelas. Dirinya hanya bisa menangis. Sosoknya memang tak menyeramkan, tapi dirinya berkulit putih, pucat.
seperti wanita Jawa pada umumnya. Baju berkebaya berwarna merah menyala, semerah darah. Kini dirinya berada di depan Daya sambil tersenyum. Sosok itu berkata pada Daya dengan nada yang lirih, "Ayo ikut saya akan kasih kamu sesuatu." Daya yang mendengar itu terdiam dan membatu. Air mata Daya berhenti mengalir. Kini sosok perempuan itu melayang ke arah Daya dan menghilang di hadapannya. Telinga Daya seakan ramai dengan suara gamelan dan iringan musik Jawa. Tapi sekelebat ia mendengar tawa perempuan yang ia lihat tadi. Dirinya masih membatu dan tak bisa bergerak. Suaranya kini tepat berada di belakang telinganya. "Gak usah ditahan, Duk, ikut saja saya." Daya memberanikan diri untuk menengok. Saat dirinya memalingkan wajah ke belakangnya, dia terkejut. Sosok perempuan itu bersimbah darah dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Daya berteriak, membangunkan semua kawan-kawannya dan Om Tono. Daya langsung memeluk Om Tono. Pertama kalinya ia melihat sosok sejelas itu. Kini dirinya yakin ada yang tak beres dengan ini semua. Liburan yang ia impikan harus sirna karena gangguan-gangguan ini. Kalian berpikir sosok yang ada di sini adalah sosok yang sama. Aku belum memperkenalkan kalian kepada 3 sosok ini. Si sulung, si tengah, dan si bungsu. Itu istilahku untuk mereka bertiga. Sosok yang ditemui Daya saat ia sholat adalah sulung. Bisa dibilang sebagai kakak tertua dari 2 sosok ini. Yang dilihat Ranggi saat di sungai adalah si tengah, perempuan yang cantik dan gemulai. Sedangkan sosok yang menempel pada Muti adalah si bungsu. Setelah gangguan yang didapat Daya, semua berpikir untuk menghentikan liburannya di kampung Om Daya atau Om Tono. Tapi saat itu Om Tono melarang mereka untuk pergi karena gangguan ini bukanlah hal yang biasa. Mereka bertiga adalah sosok lelembut yang berada di pendopo. Daya sempat putus asa untuk terlalu lama tinggal di sini. Namun saat mendengar Om Tono mengatakan seperti itu, dia tak mau harus mengikuti arahan yang diberikan. Gangguan ini tetap saja muncul. Daya yang terus diganggu oleh sosok perempuan berkebaya merah dan Muti selalu ditempeli bungsu setiap malam. Mereka merencanakan untuk pergi ke pendopo itu lagi. Namun kalian ingat dengan barisannya. Kali ini mereka merubah posisi. Om Tono tetap di depan. Kali ini Hasan, Muti, Daya, Ranggi, dan yang terakhir tetap Raden. Mereka memasuki pendopo itu. Perjalanan tak ada hambatan sama sekali. Mereka mencoba untuk memulangkan 3 sosok itu. Tapi hasilnya nihil. Om Tono berbincang cukup lama. Tapi tak ada jawaban dari ketiga sosok itu. Daya yang saat itu mulai kesal ingin meniatkan berkomunikasi kepada mereka secara langsung. Om Tono menolak itu karena bisa membahayakan semua yang berada di tempat itu. Mereka yang tak mendapatkan apapun berencana untuk kembali. Mereka berbaris seperti urutan tadi. Di pertengahan jalan ada sebuah kabut yang menghalangi pandangan mereka. Tapi mereka meneruskan perjalanan. Mereka hanya bisa melihat pundak teman mereka yang berada di depan mereka. Raga mereka sudah tersamarkan oleh kabut tersebut. Tak sadar mereka berjalan semakin dalam ke tengah hutan. Anehnya mereka seakan terpisah satu sama lain. Namun badan dari teman mereka tetap terlihat. Saat itu suasana sangat hening dan mencekam. Hasan yang menyadari ada yang aneh memutuskan untuk menengok. Saat ia memalingkan kepalanya ke belakang, tak ada siapapun. Dan begitu juga sebaliknya. Hasan berteriak dan berlari ke tengah hutan. Namun tak ada jawaban dari mereka. Bagaimana dengan yang lain? Semua merasakan hal yang sama kecuali Om Tono. Aku akan menceritakan dari sudut pandang Om Tono. Ketika dirinya melintasi semak-semak hutan, semuanya masih cukup jelas. Ada sautan dari semua teman dari Daya. Namun setelah ia keluar, tak ada satupun orang yang berada di belakangnya. Sontak ia terkejut.
Ia bergegas untuk masuk kembali, namun cuaca saat itu tidak mendukung. Ia berencana untuk menunggu mereka di luar dari semak-semak hutan. Setelah lama ditunggu, tak ada tanda-tanda dari mereka semua. Om Tono memanggil warga kampung untuk mengadakan upacara adat untuk menemukan mereka. Setelah melakukan upacara, tak ada tanda-tanda dari mereka juga. Daya, Muti, Hasan, Ranggi, dan Raden. Om Tono menunggu kepulangan mereka sampai 2 hari. Namun yang keluar saat itu hanya Raden. Raden terlihat sangat bugar dan juga sehat. Lalu saat matahari mulai tenggelam, keempat teman Raden keluar dengan selamat. Gangguan itu memang sudah hilang, tapi kali ini Raden yang mendapatkan gangguan tersebut. Mereka semua berencana untuk pulang segera. Bagaimanapun mereka tak mau menetap lebih lama di kampungnya. Mereka harus pulang dan pergi dari tempat ini. Setelah mereka pulang, mereka memutuskan untuk menyembuhkan ketakutan yang mereka alami saat di sana. Mereka jarang berkomunikasi dan berbicara. Bahkan setelah kepulangan mereka, tak ada yang berkumpul untuk membicarakan hal itu semua. Mereka jarang untuk bertemu dan semacamnya. Hasan dan Muti memutuskan hubungan mereka karena kejadian hal tersebut. Hanya Raden yang tak merasakan apapun di sana. Dirinya yang paling menikmati liburan tersebut. Namun naasnya, sebulan dari kejadian itu, Raden meninggal dengan luka di sayatan di lehernya dan lebam di seluruh badannya. Daya selaku temannya berencana untuk mendatangi rumah Raden, dan saat dirinya tiba di rumah temannya itu, ketika sosok itu tengah berada di depan rumah Raden, yang terus menatap jasad Raden dari kejauhan. Sosok itu tertawa kepada Daya sambil melihat Daya yang tengah menangis. Kita masuk ke sudut pandang Daya dulu ya. Kali ini aku akan menceritakan apa yang dirasakan oleh Daya dari dirinya memulai perjalanan dan pulang dari pendopo tersebut. Saat di mobil perjalanan Daya ke rumah Om Tono, dirinya sempat merasakan ada yang tak beres. Dirinya tahu kalau akan ada yang terjadi saat itu. Namun Daya tak mau merusak suasana pada saat itu dan memutuskan untuk mengobrol bersama ayahnya. Saat itu Muti terbangun dari tidurnya. Daya merasa lega karena ada yang berjaga selain dirinya di mobil saat itu. Namun lama-kelamaan suasana berubah menjadi sangat dingin dan juga mencekam. Dirinya hanya bisa membaca doa dan fokus ke perjalanan. Daya yang tak berpikir akan tidur memutuskan untuk mendengarkan lagu di ponselnya. Dirinya sempat memejamkan mata, tapi saat ayahnya menyuruhnya untuk bangun, karena sebentar lagi akan melewati jalanan yang angker. Daya yang menyadari ada yang tak beres dengan jalan tersebut, ia bergegas untuk membuka matanya. Dengan cepat, saat itu dia memutuskan memilih jalan saja untuk meredakan ketakutan akan jalan tersebut. Jantung Daya berdetak dengan sangat kuat. Ia hanya bisa membaca doa terus-menerus. Ia memejamkan mata yang merasa ketakutan. Lebih dari 10 menit ia memejamkan mata. Saat Daya membuka mata, dirinya melihat sesosok perempuan. Perempuan itu berjalan berlawanan dengan mobil ayahnya. Tapi Daya tak berpikir kalau itu adalah hantu ataupun makhluk gaib. Namun setelah melewati sosok itu, dirinya muncul berulang kali. Tapi setiap dirinya lihat kembali, sosok itu semakin besar dan juga seram. Tangannya panjang dan bergaun putih. Daya tak melihat hanya satu sosok, tapi 2 di sebelah kanan dan kiri jalan. Daya memejamkan mata dan membaca doa. Ia takut bercerita kepada semua. Daya tahu kalau hanya dirinya yang melihat itu. Daya membuka mata saat mobil sang ayah berhenti. Daya yang sudah takut kepalang terus memejamkan mata. Saat ayahnya berbicara dengan pria lansia, ia melihat 2 sosok perempuan tadi di samping kakek tersebut. Daya yang saat itu ingin berteriak menutup mulutnya dengan tangannya. Daya terus memejamkan matanya, tubuhnya gemetar. Samar-samar suara sosok itu terdengar di telinga Daya. "Lihat kita ya." Sosok itu tertawa lirih.
Daya membatu dan tak mau mendengar perkataan sosok itu lagi. Tapi sosok itu pergi ke depan mobil ayahnya. Sosok itu tersenyum menyeringai kepada Daya dengan mulut yang bersimbah darah. Rambutnya panjang menutupi jalan yang ada di depannya. Daya hanya bisa melotot dan terdiam saat sosok itu di hadapannya. Saat ayahnya menyalakan mobil, sosok itu menghilang dari hadapannya. Mobil ayahnya berjalan melaju, tapi ada yang tak beres dari jalan tersebut. Daya tetap merasakan rasa mencekam dan diawasi oleh seseorang. Saat Daya melihat ke awan dari kaca depan mobil, ia terkejut. Sosok itu masih mengikutinya. Dua sosok itu terbang di atas mobil ayahnya. Ia kaget sekaligus takut. Namun dua sosok itu agak samar-samar dari pandangan Daya. Saat itu Daya tenggelam dalam lelapnya, entah karena pingsan atau mengantuk. Ia bersyukur dirinya bisa memejamkan mata. Saat dirinya terbangun dan sampai di tujuan, ia tetap melihat ke sekeliling rumah dari Tono. "Cari apa, Tondo?" sambil melihat Daya. Daya tersadar dan menggeleng ke arah Tono. Gelagatnya membuat Tono tahu semuanya. Yang lain hanya terdiam dan tak bisa berkata-kata. Daya beristirahat dengan cepat. Dirinya sempat membersihkan diri dan semacamnya. Namun saat tubuhnya terbujur di kasur sambil memejamkan kedua matanya, ia mendengar sayup-sayup suara dua orang perempuan tadi sedang bergumam. Daya merinding seketika. Ia tak berani untuk membuka matanya, tapi gumaman itu berubah menjadi tawaan. Ia menangis sambil matanya terpejam. Yang di pikiran Daya saat itu, bagaimana caranya ia bisa tak mendengarkan itu semua. Namun perkataan dua sosok itu seperti berbisik di telinga Daya. "Coba buka matamu, lihat ke depan." Daya terus membaca doa. Bibirnya bergumam melantunkan doa. Sampai kerasnya dirinya membangunkan Muti. Saat itu Daya menangis di pelukan Muti. Daya enggan menceritakan apa yang terjadi kepada Muti. "Kamu kenapa, Daya?" "Cuma mimpi buruk aja, yuk sambung tidur." Daya hanya bisa menutup mulutnya dan tak memberitahu tentang apa yang dialaminya saat itu. Walaupun begitu, dirinya tetaplah wanita yang tak patah semangat. Dirinya tak mau memperburuk keadaan. Saat Daya dan teman-temannya mengunjungi beberapa tempat, dirinya merasa ada hal yang aneh. Ini kali pertama ia melihat sosok perempuan berkebaya merah. Dirinya memang cantik. Sosok itu melihat ke arah Daya. Kemanapun itu Daya pergi, sosok itu selalu hadir. Saat Daya diajak oleh Tono ke pendopo, dirinya mungkin tak enak dengan ajakan tersebut. Karena sosok perempuan berkebaya itu selalu mengikutinya kemanapun. Daya tetap enggan bercerita kepada siapapun. Dirinya tetap fokus dengan perjalanan Tono. Saat memasuki semak-semak belukar yang luas, Daya terus melihat sosok perempuan itu. Melihat ke dirinya dari kejauhan, Daya tetap enggan menanggapi sosok tersebut. Saat mereka tiba di pendopo, Tono menjelaskan beberapa pantangan dan penjaga yang ada di sana. Saat Daya mendengar itu, terdengar suara yang memanggilnya. Tapi Daya tetap tak mau mengambil pusing tentang suara panggilan tersebut. Ketika Daya melihat di belakang pendopo itu, terlihat dua sosok yang ia temui di jalan menuju ke rumah Tono. Dua sosok itu menyeringai ke arah Daya. Lalu dua sosok itu berkata kepadanya, "Ini rumah saya." Daya yang mendengar itu rasanya ingin menangis dan berteriak, namun ia tak mau melakukan itu di tempat itu. Daya terus mengacuhkan dua sosok itu. Saat dirinya keluar dari pendopo, ia tak melihat sosok-sosok itu kembali. Namun ketika Muti kerasukan oleh sosok berbeda, ia melihat sosok kebaya itu di luar rumah dengan dua sosok perempuan yang tinggi yang ia lihat di jalan sewaktu itu. "Mereka abdi saya. Mereka menyambutmu untuk ke wilayahku. Aku penjaga dari pendopo tersebut yang ada di dalam rogo temanmu adalah adik bungsuku. Aku anak tertua dari mereka," ujar sosok berkebaya merah.
Daya tak menanggapi perkataan sosok itu dan berfokus untuk mengeluarkan sosok yang berada di tubuh Muti. Sosok-sosok itu tetap melihat ke arah Daya sambil tersenyum. Saat Muti tersadar dan pulih, kini dirinya ingin melupakan apa yang ia lihat barusan. Waktu berlalu, saat subuh hadir, Daya pergi untuk pergi beribadah, untuk menenangkan hati dan kewajibannya. Saat dirinya melaksanakan kewajibannya itu, terdengar suara lirih perempuan dari belakang dirinya. "Ini aku, diriku hadir untuk menemanimu," ucapnya yang diselingi oleh tawa. Saat dirinya selesai, sosok itu melayang ke depan Daya, lalu berteriak ke arah Daya. "Ini aku." Sosok itu menghilang, lalu telinganya terdengar suara iring-iringan lagu Jawa dan tawaan si perempuan itu. Saat dirinya berbalik ke belakang, sosok itu sudah bersimbah darah. Daya ketakutan dan menjerit. Saat semua putus asa, mereka kembali ke pendopo. Namun tak ada hasil dari semuanya. Daya sempat ingin berkomunikasi dengan mereka, tapi Om Tono melarang. Mereka meninggalkan pendopo itu secepat mungkin. Saat kembali, Daya terus melihat ke arah pundak Muti. Namun kini raga Muti terlihat samar-samar. Suara memanggilnya terus terdengar di telinganya. Saat Daya menyadari pundak Muti menghilang, dirinya sempat memanggil dan berteriak, tapi tak ada jawaban dari siapapun. Daya terus berlari ke dalam semak-semak tersebut, namun tak kunjung sampai dan terus kembali ke pendopo itu. Saat dirinya mencoba kembali, ia melihat 3 sosok yang ia pernah lihat di pendopo itu. Daya datang ke arahnya. Mereka mengucapkan beberapa kata kepada Daya. "Ku kasih apapun yang kau mau, 3 hajat yang kau inginkan itu. Sebagai gantinya, dirimu menjadi abdiku." Daya yang mendengar meninggalkan sosok itu dan berlari ke semua sudut penjuru, tapi tak ada jalan keluar dari sana. Saat dirinya putus asa, Daya bertemu dengan salah satu kakek parubaya yang mengobrol bersama ayahnya waktu itu. Kakek itu mengantarkannya untuk keluar dari hutan yang luas itu. Saat Daya mengikutinya, pria parubaya itu berkata kepada Daya, "Lain kali jangan melihat, tutup mata saja." Daya bingung dengan perkataan pria parubaya itu. Saat sudah mencapai tujuan, kakek itu menunjukkan jarinya ke arah Om Tono, dan yang lain tengah menunggunya. Daya berterima kasih kepada kakek itu dan pergi meninggalkannya. Semenjak kejadian itu, Daya tak mau pergi ke tempat itu dan pergi dari rumah Om Tono secepatnya. Daya tak pernah melihat kembali sosok perempuan baju kebaya itu lagi. Sudut pandang Daya selesai. Sekarang sudut pandang Hasan dan juga Muti. Mereka memang diganggu oleh banyak hantu atau sosok tak kasat mata. Hanya satu sosok yang membuat jantung mereka berdetak dengan sangat kencang. Saat itu Hasan dan Muti sedang tertidur lelap bersama di mobil Daya. Angin malam pada saat itu membuat kantuk mereka datang. Mereka sempat tertidur, tapi saat ayah Daya membangunkan mereka, Muti terbangun ketika mendengar perbincangan Daya dengan ayahnya. Dirinya sempat bertanya tentang pembicaraan mereka, tapi ayah Daya enggan memberitahu tentang itu semua. Berbeda dengan yang dialami Hasan yang tertidur karena perjalanan. Saat ayah Daya menyuruhnya bangun semua orang dari kantuknya, Hasan yang terbangun merasakan hal yang berbeda dari sebelumnya. Namun hanya dirinya yang merasakan ini semua. Saat Hasan terjaga, dirinya mendengar ada yang memanggil namanya di telinga bagian belakang. Namun Hasan acuh dengan itu semua. Sementara Muti bersandar pada Hasan dan tak mendengarkan itu semua. "Dingin banget ya, Mut." Muti mengangguk tanpa mengerti. Dirinya enggan membuka mulut dan ada sesuatu yang disembunyikan oleh Muti. Muti mengamati keadaan jalan pada saat itu. Kanan dan kiri jalan terasa sangat gelap. Saat Muti mendekatkan kepala ke jendela, ia melihat sosok perempuan berkebaya putih sedang berjalan di pinggir jalan. Muti yang melihat itu agak merasa aneh. Dirinya tetap menghiraukan apa yang dilihatnya,
Tapi saat sosok itu muncul kembali berulang kali, ia semakin takut. Dirinya memutuskan untuk memejamkan matanya, sama seperti Hasan. Saat mata terpejam, suara panggilan akan namanya terdengar di belakang telinganya. Tak lama sosok itu berbisik kepada Muti, yang ketakutan sambil terpejam. "Saya ikut." Muti hanya terdiam dan menahan semua ketakutannya dalam dirinya, sambil bersandar ke bahu Hasan. Sementara Hasan terus memejamkan matanya sambil memegang tangan Muti. Saat mereka tiba di hutan, Hasan dan Muti agak sedikit tenang, bisa melupakan kejadian yang dialami mereka. Sama seperti Daya, Hasan dan Muti enggan berbicara kejadian tadi kepada siapapun atau satu sama lain. Hasan selama tinggal di rumah Tono tak mendapatkan gangguan. Namun Muti selalu saja diganggu oleh sosok yang ditemui di jalan tadi. Setiap malam dirinya selalu mendengar sesuatu di atas atap, seperti ada yang berjalan sangat cepat. Saat dirinya ingin mengistirahatkan tubuhnya, ia melihat ke arah atap. Saat itu ruangan sangat terang dan lampu kamar tak dimatikan. Saat dirinya setengah terlelap, tubuhnya tak bisa bergerak. Muti yang mulai panik dengan situasi ini sedikit menggerakkan beberapa bagian tubuhnya, tapi tak bisa. Keringat terus keluar dari sela-sela kulit. Saat semua itu berjalan, tatapan Muti hanya bisa mengarah ke atap. Saat itu Muti mulai mendengar ada seseorang yang berjalan di atas atap. Lalu dirinya melihat sosok yang tadi di jalan hinggap di atas sambil berputar-putar mengitarinya. Saat dirinya berhenti, sosok itu memutar kepalanya ke arah Muti yang sedang tergeletak kaku sambil melihat dirinya. Muti menangis, namun tak bersuara. Sosok itu tersenyum dan meneteskan air di mulutnya. Saat air mata keluar dari mata Muti, sosok itu mengatakan sesuatu kepada Muti. "Jangan menangis." Susul tawa darinya. Sosok itu jatuh di badan Muti, tapi sosok itu hilang entah kemana. Muti bisa menggerakkan badannya kembali dan tak mau menceritakan kejadian tadi kepada siapapun. Hari berlalu, saat dirinya pergi ke pendopo itu, tak ada yang salah dan baik-baik saja. Namun saat dirinya pergi ke arah sungai, Muti seperti kehilangan kesadarannya. Hasan yang saat itu sedang berendam di sungai sambil menikmati suasana, sempat melihat pacarnya itu. Muti tersenyum ke arah Hasan dengan gelagat yang berbeda dari biasanya. Hasan membalas senyumannya itu dan melambaikan tangan ke arahnya, tapi Muti tetap tersenyum. Hasan tak ambil pusing dengan kelakuan pasangannya itu. Saat mereka kembali, Muti berteriak kencang dan meronta-ronta. Semua yang melihat itu kaget, terutama Hasan. Ia sempat melihat pacarnya itu dari kejauhan. Muti tersenyum ke arah Hasan. Saat Tono datang, Tono kaget dengan apa yang dilakukan Muti. Sosok yang ada di dalam Muti berbicara dengan Tono. "Aku ingin suamiku." "Dia bukan suamimu," ujar Tono tegas. "Tahu apa kamu? Bangsamu yang bikin aku ada di sini." "Keluar dari sosok anak ini, atau ku keluarkan dengan cara kasar." Sosok itu keluar dari tubuh Muti. Dirinya berlari ke arah pasangannya. Ia memeluk tubuh pasangannya itu. Muti menangis dan meminta maaf karena kelakuannya yang menakuti semua orang. Setelah kejadian itu mereka memutuskan untuk kembali ke pendopo tersebut. Barisannya tak sama dengan yang pertama kali. Sekian lama mereka berjalan, ia tiba di pendopo itu dengan hal yang mereka ingin selesaikan. Muti dan Hasan melihat sekeliling, ada yang berbeda dari tempat itu. Ketika mereka tak berhasil melakukan apapun, mereka memutuskan untuk kembali. Saat itu pandangan Hasan kabur karena kabut yang menutupi tempat itu. Saat Hasan tersadar, kawan-kawannya tak berada di hadapannya. Dirinya berlari dan mencari keberadaan mereka. Hanya ada semak tinggi. Hasan terus mencari. Saat dirinya melihat pendopo, ia melihat Muti sedang terbaring. Dan ada sosok perempuan berkebaya putih dengan wajah yang berseri. Sosok perempuan itu menyambut Hasan. Saat Hasan mendekat,
ia melontarkan pertanyaan, "Pilih aku atau perempuan ini?" Hasan tak menjawab dan menggendong Muti. Sosok itu melihat ke arah Hasan dengan tatapan yang sama. Lalu Hasan berkata, "Aku tidak ingin menyakitimu. Kali ini berbeda. Jika diriku terlihat seperti pasanganmu, itu masa lalu. Biarkan diriku tenang dan bahagia. Begitu juga dirimu." Sosok perempuan itu menghilang. Hasan menggendong Muti dengan keadaan pingsan. Mereka bisa keluar dengan selamat setelah melewati beberapa jalan. Setelah Muti terbangun, dirinya terkejut karena dirinya berada di pelukan Hasan. Yang ia ingat adalah dirinya sedang di pendopo itu. Mereka bergegas untuk kembali pulang dan tak mau kembali lagi ke tempat itu lagi. Semenjak itu Muti dan Hasan berpisah. Mereka memutuskan untuk menjalani hidup mereka masing-masing. Untuk sudut pandang Ranggi gak jauh berbeda ya dengan yang lain. Begitupun dengan Raden. Tapi memang Raden orangnya cuek dan gak percaya dengan hal-hal semacam itu. Dan untuk kematian Raden kami juga tidak tahu, karena setelah dari tempat itu kami sudah tidak berkomunikasi lagi. Mungkinkah Raden dijadikan abdi dari ketiga sosok itu? Wallahu a'lam. Itulah satu cerita yang bisa saya bagikan. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.